diseretan. Saya katakan yang hilang adalah etos kerja yang tinggi semakin menurun. Saya berani katakan itu karena ketika pengucapan lalu kakak saya yang tua, ipar yang tua datang dengan tapi anak saudara datang, orang bilang kurang kotek sedikit kucing kan diseretan. Oh, untuk banyak sekali. Banyak apa? Orang datang kemari dulu, dia bilang dulu orang ketika baru mau masuk dari Maundi sudah lihat tuh pohon-pohon cingkeh yang besar-besar. Sekarang seberganti yang besar adalah kayu. Tahun berapa itu? Ya 80-an. Pokoknya kalau orang datang di sini bapanen, orang ke tanpa batimba kata di bawah sana. Betul? Tanpa kata batimba di bawah sana. Masuk kurang itu pendeta ya. Nak sebanding dengan dulu. Besar-besar, subur-subur, ya. Dari alasan itu, ketika ada percakapan, saya katakan etos kerja yang mulai hilang. Ya. Mengapa hal itu harus hilang? Oleh karena sudah berkurangnya orang tua mengajarkan etos kerja yang tinggi kepada anak-anak. Karena itu banyaknya cingkeh di masa lalu menurun dan terus menurun sehingga semakin berkurang. Karena apa? Saya berani katakan karena kesalahan dari orang tua yang tidak lagi mendidik anak-anak. Pergi di kobong, pergi bapacol, Bame gai, ya tuh bame gai itu sudah kurang memotivasi anak-anak seperti itu. Coba angkat tangan, ada orang tua di sini lagi yang menyuruh anak di bame gai di singkir di kobong, ada? Opa Jackson nggak ada. Tapi anak perempuan semua. Ada angkat tangan. Pendeta banyak singkir, nah mungkin dia mau suruh rewela di bame gai. Ya. Tetapi yang memiliki anak laki-laki yang sudah dewasa sudah tidak ada. Benar? Mama mungkin ada naik singkir. Ya. Dan Tua James juga pernah suruh Pak Abraham, dipahami kemari gai. Nanti satu gai 5.000. Ya. Sekarang satu gai berapa? Ya ada tuh kasih borong itu, satu gai 5.000, satu gai 10.000. Ya. Tidak ada. Dan mengapa sudah tidak ada lagi orang tua mengajarkan hal yang seperti itu? Karena mulai memanjakan. Karena mulai memanjakan anak dengan segala fasilitas yang kita miliki untuk mereka. Padahal masa lalu ya, yang berumur 50 tahun ke atas ya, kalau orang mau terus menoleh ke belakang, ya, saya 8 bersaudara, saya paling bungsu. Tetapi setiap pulang rumah, pulang sekolah, di atas meja sudah ada catatan. Reflingan apa kerja, cari kayu api. Ya. Sesudah itu cari makanan babi. Sesudah itu memasak, kalau dingin kasih babi. Gimana waktu untuk bermain? Seolah-olah tidak ada waktu bermain. Ya. Di mana kami harus mendapatkan jajannya? Orang tua pas-pasan. Kami mendapatkan jajan itu dengan menjual kayu api. Ya. Satu ika saya terus di rumah, satu ika kasih singgah di kantin. Dan bila kami tidak menjalankannya, maka di ujung cemeti
ada emas. Dapat pukul, dapat hantam, dapat marah. Bahkan orang tua seringkali berkata, nyanda dapat jajan. Kalau cuma seperti itu, saya mau diam. Yang penting kok ada jajan, kita sejual kali ini. Tetapi kalau dapat pukul adalah sesuatu yang menyakitkan. Tetapi ternyata firman Tuhan tadi yang katakan di ujung cemeti ada emas adalah sebuah proses pembelajaran yang diambil oleh orang tua kita dahulu dalam Alkitab, khususnya dalam Amsal pasal 13 ayat 24 yang mengajarkan kalau orang tua tidak menggunakan tongkat terhadap anaknya, dia seajar sal. Kekerasan memang tidak dibenarkan dalam dunia pendidikan. Tetapi keterbatasan untuk menjalankan suatu kekerasan adalah memiliki unsur nilai pendidikan yang tinggi. Sekarang orang guru-guru sudah tidak berani lagi memukul anak. Coba aja pukul, ya. Pasti orang tua akan datang dan akan memberontak. Tetapi kalau kita menelusuri masa lalu kehidupan pendidikan, ada kekerasan, tetapi kekerasan yang ada batasnya. 3 kali pukul di bitis, 2 kali pukul di bitis tidak akan membuat anak mati. Tetapi dari sana dapat dikatakan ketika dia takut untuk dipukul oleh gurunya, maka dia akan berusaha untuk membuat PR. Ketika dia takut untuk dipukul oleh papa mamanya, maka dia akan berusaha untuk bekerja. Ketika dia takut untuk dipukul oleh orang tuanya, maka dia akan berusaha bangun pagi, pergi sekolah. Tetapi hal itu sudah hilang untuk masa sekarang. Dan siapa yang salah? Ya, semua kita turut andil di sana menyalahkan. Padahal Alkitab memberikan dalam Amsal pasal 13 tadi katakan dalam Amsal 13 ayat 24 katakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Bahwa firman ini memberikan satu petunjuk bahwa mendidik anak dengan cara yang tepat adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, dan mungkin ada waktunya kita harus memegang tongkat untuk menegur dia dan menyadarkan dia bahwa hal ini jangan di-backing atau hal ini harus dibuat. Karena itu tak selamanya ya, cemeti harus ditunjukkan dengan sebuah kekerasan. Cemeti juga bisa ditunjukkan dengan hal-hal yang lain. Bisa menghukum dia, bisa mengurangi jajannya, bisa tidak memberikan jajannya. Tetapi hal itu akan kita mampu lakukan ketika kita memandang jauh ke depan, bahwa hal itu harus kita beri demi masa depan. Ketika anak-anak mau datang kepada Yesus, maka para murid melarang anak-anak itu untuk datang kepada Yesus. Tetapi apa kata Yesus? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Ucapan Yesus ini adalah ucapan yang mengandung unsur pengajaran.
bahwa orang Kristen diharapkan untuk tidak membiarkan anak, untuk membiarkan anak untuk datang kepada Yesus, tetapi juga tidak akan melarang anak untuk datang kepada Yesus. Tetapi bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang mau datang kepada Yesus? Maka orang tua harus menjadi pengajar terdepan untuk membawa anak tersebut. Karena itu di sini saya dapat katakan, orang tua yang tidak tahu bergereja, dia mengajarkan didikan yang salah. Orang tua yang tidak tahu bersekutu, berarti dia mengajarkan sebuah didikan yang salah. Orang tua yang banyak mengalpakan diri dalam persekutuan dengan Tuhan, dia mengajarkan yang salah. Karena apa? Karena dia tidak mengajarkan untuk membiarkan hidupnya untuk mau datang kepada Tuhan. Tetapi hal yang benar, kalau kita membiarkan anak-anak datang kepada Tuhan, kita bawa dulu hidup kita supaya anak lihat, oh begitu kote, hari Minggu adalah hari untuk bersekutu di rumah gereja. Ya. Kalau Brooklyn mulai mengerti, dia lihat, oh hari Minggu mama papa di gereja, oh hari Minggu, tapi mama Andi, papa Andi di sebelahnya ada di rumah kerja begini, ke di mana? Di gereja. Dia akan terdidik dengan sebuah gaya hidup yang seperti itu. Dan ketika kita mampu mengikuti gaya hidup seperti itu, berarti kita mengajarkan anak untuk membiarkan dia datang kepada Tuhan. Karena itu, jangan takut untuk mendidik anak demi masa depan. Kalau perlu kita pukul sedikit kalau dia nak belajar. Tetapi jangan takut untuk memberikan masa depan yang baik dalam persekutuan jemaat. Kalau perlu, yang lagi malas harus bangun supaya tidak malas lagi, supaya kita memberi didikan yang baik kepada anak-anak kita. Mama Ani dan Papa Ani, kedua orang tua sama-sama menjawab ya dengan segenap hati. Sesungguhnya di sana ada dua permintaan yang sudah dimintakan oleh Allah untuk dijalankan. Permintaan pertama, ya oke. Dengan iman kita akan berkata iya. Karena di sana katakan, apakah saudara mengakui bahwa baptisan anak saudara dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Dengan iman kita berkata iya. Di situ tidak ada beban. Tetapi beban tanggung jawab yang sama ada pada poin yang kedua. Karena apa? Karena di sana mengandung unsur pengajaran. Karena berkata, apakah saudara-saudara berjanji di hadapan Allah dan manusia, jemaat sebagai saksi, untuk mendidik anak-anak saudara sedemikian rupa? Kata sedemikian rupa menunjukkan bahwa sedemikian iman kita akan menjadi iman anak. Sedemikian rupa kita akan menjadi rupa anak. Karena itu, ingatlah, keberanian saudara menerima anak baptis harus dibarengi dengan saudara bertanggung jawab untuk mendidik anak baptis saudara, supaya iman kita menjadi iman. Selamat untuk keluarga Stefano Manopo, karena hari ini mampu memenuhi tanggung jawab ini. Dan selamat bersyukur untuk kehidupan dan umur panjang, karena hari ini Pak Stefano membilang usia yang ke-32 tahun. Brooklyn bulan September boleh membilang usia yang pertama. Tuhan memberkati keluarga, memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin.